Oke, sambil duduk ya, sambil istirahat bisa menimba ilmu dengan adanya cyber security di bidang industri. Oke, ini aku ambil judul ancaman digital dan kerentanannya pada pabrik plastik dan karet. Karena di sini kita ada event plastik and rubber. Nah, ini adalah solusi keamanan dengan perspektif atau pandangan dari Arctic Security. Oke, aku akan skip kata pengantar karena cukup panjang. Studi kasus yang banyak terjadi di dunia industri saat ini banyak sekali macamnya. Oke, dari tahun ini khusus tahun 2024 sendiri, untuk threat actors-nya sendiri itu melibatkan korban di sisi data untuk pabrikan. Dan kemudian yang paling ramai adalah dari ransomware untuk manufacturing sektor. Kemudian untuk distribusi industrinya yang paling sering atau yang paling banyak adalah dari manufacture. Kemudian untuk top targetnya, nah di sini yang paling besar adalah tetap dari negara Amerika. Ini dia untuk kilasan dari tahun 2024 sampai bulan September kemarin. Ini adalah ransomware yang terjadi atau cyber attack yang terjadi di dunia industri. Ini mulai dari pencurian data, kemudian ada dari Schneider Electric juga kebobolan, kemudian ada rata-rata adalah eksplosif atau exploit untuk data dari perusahaan. Nah, ini sampai dengan ada yang mengklaim sampai dengan 500.000 data yang dalam satu pabrikan yang sudah dia bobol. Konsekuensinya adalah dari ketika kita melihat ada cybercrime atau cyber attack ini, terutama adalah dari financial loss. Financial loss, kemudian sistem operasi dari perusahaan, kemudian reputasinya dipertaruhkan, kemudian pencurian terhadap intellectual data di sini, dan kemudian dari legal reliability-nya juga dipertanyakan. Itulah akibat dari dampak dari cyber security atau cyber attack yang terjadi di factory. Nah, di sini adalah peranan dan solusi dari Arctic Security. Kalau dari namanya Arctic berarti berhubungan dengan salju, daerah yang dingin, daerah kutub. Arctic Security sendiri ini adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Finlandia, yang dia mempunyai bergerak di bidang teknologi IT dan security, dan dia berfokus pada penyediaan data, pengamanan data, dan monitoring untuk infrastruktur yang ada. Arctic Security sendiri sudah mendapatkan sertifikasi untuk CIRT, kemudian CSIRT dan NCSC dari tahun 2008. Nah, ini fungsi utamanya dari Arctic Security ini adalah mengidentifikasi, kemudian melihat dampak dari serangan cyber yang terjadi di pabrik-pabrik. Dan hal ini sudah bisa dilihat apakah dampak tersebut akan mengakibatkan korban yang cukup banyak terkait data dan infrastruktur yang ada. Arctic Security di sini hadir untuk mencoba memberikan notifikasi, atau mengeliminasi dari sistem yang ada. Secara produk, Arctic ini mempunyai tiga varian. Yang pertama Arctic EWS atau Early Warning System. Kemudian ada Arctic Hub,
dan yang ketiga ada Arctic NCSC Fit. Nah, kita akan membahas sedikit tentang Arctic EWS atau Early Warning System karena ini sangat relevan dengan kejadian yang ada di dunia industri manufaktur terutama. Nah, ini adalah Arctic EWS atau Early Warning System. Ini adalah sebuah peringatan dini, sistem peringatan dini yang disediakan oleh Arctic yang dirancang cukup kompleks untuk membantu terkait keamanan atau sekuritas dari pabrik atau manufaktur yang ada di Indonesia. Mempunyai komponen-komponen utama di sini adalah notifikasi secara instan dan cepat, kemudian visibilitasnya, kemudian di sini mempunyai security layer yang cukup banyak, dan terutama untuk dari segi biaya ini sangat hemat, dan kemudian mempunyai report atau laporan yang cukup bisa diandalkan. Nah, ini berguna sekali bagi pabrik di sini atau usahawan di sini yang ingin sekali melihat sisi keamanan dari pabrik tersebut dari lingkup IT atau infrastruktur IT di sini. Di sini banyak sekali fitur-fiturnya, mulai dari validasi keamanan, kemudian ada layanan 24/7 dan 365 hari, kemudian mempunyai solusi biaya yang selektif, kemudian implementasinya mudah, kemudian peningkatan efisiensi bisnis yang bisa diandalkan, dan kemudian memenuhi kepatuhan untuk persyaratan yang diajukan di sini secara mudah. Dari segi license-nya sendiri, Arctic mempunyai license secara subscription dengan skema ada 3 kelas, mulai small, medium, dan large. Ini dibagi menjadi dilihat dari jumlah employee yang ada. Kalau small berarti kurang dari 1000 employee, kemudian medium itu antara 1000 sampai 5000. Kemudian untuk skala yang large lebih dari 5.000 ke atas. Secara konteksnya, Arctic Security mempunyai rekam, dashboard, dan report yang ada. Nah, ini dia untuk reportnya, bisa kita download, bisa kita unduh, bisa kita lihat per bulan. Jadi per bulan dia bisa mengeluarkan report, per bulan dia bisa melihat overview pekerjaan, apa yang terjadi dalam 1 bulan, kemudian performance-nya bisa kita lihat di sini. Dan dia bisa memberikan notifikasi dalam bentuk email, dalam bentuk informasi lain yang ditujukan kepada resipien yang sudah dikhususkan di sini. Overview report ini bisa bermacam-macam, bisa berbanyak fitur yang dimunculkan, kemudian baseline-nya pun bisa dilihat di sana. Ini adalah bentuk dashboard sederhana dari Arctic Security. Di sini kita bisa lihat dari tingkat agregat dari daily observation-nya atau pengamatan harian. Kemudian customer method, di sini bisa kita lihat dari per grupnya seperti apa. Kemudian bisa kita lihat dari match data yang ada di untuk pengamatannya, dan kemudian terakhir ada di sini ada untuk pemetaan dari server atau domain yang ada di Indonesia atau di perusahaan yang ada saat ini. Nah, secara umum, secara reportnya untuk Arctic Security ini mempunyai report-report yang cukup
kompleks secara web base. Dia bisa memberikan informasi threat yang ada, ancaman yang ada, nama ransomware yang ada, kemudian jumlah konfigurasi aset yang sedang kita ikuti, kemudian kita bisa melihat aset kita itu posisinya kritikal atau tidak, atau dalam kondisi tidak ada masalah, bisa dilihat di sini. Nah, demikian dari Arctic Security. Apakah ada pertanyaan? Mungkin Bang Yuri. Tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Demikian dari kami untuk siang hari ini, sharing knowledge terkait cyber security menggunakan Arctic Security. Terima kasih dan selamat siang.